Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nongkrong senusantara. I Fatima Daeng Takontu, Garuda betina dari timur. Ada banyak sekali perempuan yang patut dijadikan panutan dalam hal patriotiknya. Sebut saja R.A. Kartini, Cut Nyak-dien, Tun Fatima, Malahayati, Cut Mutia, dan lain sebagainya. Namun sayang, tak semuanya bisa diekspos. Di antara jumlah yang banyak itu, masuk seorang perempuan yang berasal dari kerajaan Goa, namanya I Fatima Daeng Takontu. I Fatima Daeng Takontu merupakan putri Raja Goa ke-16 Sultan Hasanuddin. Seperti Malahayati, I Fatima merupakan perempuan yang memimpin kaumnya untuk berperang melawan kolonialis yang bersatu dalam VOC. Kalau ayah I Fatima Daeng Takontu, yakni Sultan Hasanuddin, dijuluki oleh Belanda ayam jantan dari timur karena keberaniannya, maka I Fatima digelari oleh seorang penyair Belanda dengan nama Garuda betina dari timur. Julukan yang diberikan itu menurut salah seorang budayawan Goa, Jufri Tenribali, bukan karena kebangsawanan Fatima, tetapi karena sifat kesatriannya yang menonjol. Masa kecil Fatima Daeng Takontu dalam resensi buku, profil sejarah, budaya, dan pariwisata Goa, Fatima disebut lahir dari buah pernikahan Raja Goa ke-16 Imalombasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin dengan gadis bangsawan dari Sanrobone, I Daeng Takele. I Fatima Daeng Takontu lahir pada tanggal 10 September 1659 dengan nama lengkap I Fatima Daeng Takontu Kareng Capagaya. Sewaktu kecil, I Fatima dikenal sangat lengket dengan ayahnya. Bahkan setiap Sultan Hasanuddin melewati prajurit perangnya, Fatima selalu ikut melihat. Hingga akhirnya Fatima mewarisi jiwa patriotik ayahnya yang juga menguasai ilmu bela diri. Keinginan Fatima untuk berjuang mengusir Belanda diawali saat sang ayah Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bungaya. Perjanjian damai tersebut dianggap menguntungkan Belanda dan membuka kesempatan kolonial untuk melakukan monopoli dagang. Perjanjian tersebut sontak ditolak sejumlah bangsawan Goa dan Bugis, di antaranya anak Sultan Hasanuddin, Iman Nirori Karaeng Galesong bersama Karaeng Bontomarannu dan Karaeng Karunrung yang menolak keras secara terang-terangan. Fatima bersama pasukan Bainea penolakan terhadap perjanjian Bungaya itu lalu menimbulkan gejolak internal kerajaan Goa. Putra Sultan Hasanuddin, Maninroni Karaeng Galesong bersama Karaeng Bontomarannu lalu berangkat ke Jawa untuk melanjutkan perjuangan mereka. Sedangkan Karaeng Karunrung disarankan tetap tinggal di Goa memimpin sisa-sisa laskar Goa yang masih melawan. Fatima yang mendengar kalau Goa sedang dalam masalah, penuh semangat meminta kepada ayahnya Sultan Hasanuddin untuk menyusul sang kakak ke Pulau Jawa. Keinginan Fatima itu ternyata tidak disetujui. Fatima awalnya hanya menyaksikan rombongan yang dipimpin Karaeng Bontomarannu bersama 800 orang prajuritnya berangkat ke Banten. Rombongan itu tiba tanggal 19 Agustus 1671 di Banten. Disusullah Setia Raja dari Kerajaan Luwu dan Karaeng Galesong pada tanggal 16 September 1671 dengan membawa 20.000 orang prajurit. Kedatangan putra pejuang dari Sulawesi di Banten ternyata mendapat sambutan baik dari Sultan Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, karena sebelumnya salah seorang putra Makassar telah lama dijadikan mantu, yakni Syekh Yusuf yang sudah ikut berjuang bersamanya.
I Fatima Daeng Takontu yang terus meminta agar ia dibolehkan untuk turun gelanggang demi melawan kolonialisme Belanda, akhirnya mendapat hasil. Ia diizinkan oleh ibunya dan saat itu ia dibekali dengan keris. Bahkan dalam beberapa sumber lain, I Fatima Daeng Takontu disebut memakai senjata bernama balira untuk melawan penjajah. Keberangkatan terjadi beberapa bulan setelah Sultan Hasanuddin wafat. I Fatima diikuti oleh para ratusan pasukan elit menuju Banten. Di antara pasukan yang dipimpin I Fatima, terdapat banyak wanita yang dikenal sebagai pasukan Bainea atau pasukan wanita, yaitu semacam Sri Kandi membantu pejuang Raja Goa, seperti yang ditulis dalam buku Profil Sejarah Budaya dan Pariwisata Goa. Buku tersebut ditulis oleh akademisi Unhas Adi Suryadi Chula, Zainuddin Tika, dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Dijelaskan saat tiba di Jawa, I Fatima bergabung bersama semua kekuatan pasukan dan menyusun strategi untuk bertempur dengan Belanda. Saat itu kerajaan Galesong dan Karaeng Bontomaranu bertugas ke Jawa Timur membantu pejuang Trunojoyo. Penyerahan pasukan Keraton Pleret pada 12 Juli 1677 membuat benteng Kaper berhasil mereka duduki. Sedang di Banten, pasukan Syekh Yusuf dan pasukan I Fatima ikut membantu Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa melawan putranya sendiri yakni Sultan Haji yang berpihak pada Belanda. Pasukan Syekh Yusuf dan pasukan Bainea yang dipimpin Fatima membuat kewalahan Belanda. Berkali-kali Belanda berusaha untuk menangkap Syekh Yusuf dan Fatima, namun belum berhasil. Akhirnya Syekh Yusuf tertangkap dan diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka dan kemudian dipindahkan ke Tanjung Harapan, Afrika. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan menghadapi Belanda, akibat kekalahan pasukan Banten yang bersekutu dengan pasukan kerajaan Goa, Fatima bersama pasukan Bainea lalu kembali ke Goa dan meneruskan perjuangan melawan Belanda. Dalam pertempuran, Fatima bersama pasukan menyerang Belanda. Dalam pertempuran itulah Fatima gugur di tanah kelahirannya. Demikianlah I Fatima Daeng Takontu wafat sebagai pahlawan yang bersedia mengorbankan jiwa dan raganya dalam membela kedaulatan tanah air dari cengkraman Belanda.